Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi terkait pencatatan jurnal umum perusahaan jasa. Dan berikut adalah proses pencatatan jurnal umum perusahaan jasa. Yang pertama itu adalah tahap persiapan format jurnal. Format jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Yang kedua, itu adalah analisis atau identifikasi transaksi. Di sini kumpulkanlah seluruh bukti transaksi berupa dokumen-dokumen pendukung di mana dalam pengurutannya itu harus didasarkan berdasarkan tanggal kejadian untuk memudahkan proses pencatatan dalam jurnal umum. Yang ketiga, pencatatan harus dilaksanakan secara kronologis. Artinya, pencatatan itu harus diurutkan berdasarkan tanggal yang paling muda sampai tanggal yang paling tua. Yang keempat, itu ada penerapan double entry. Setiap transaksi harus dicatat dengan sistem double entry. Maksudnya di sini adalah nilai debit dan kredit harus seimbang. Untuk selanjutnya, proses pencatatan jurnal umum yang tidak kalah penting yaitu memberikan keterangan, penomoran referensi, dan yang paling terakhir itu adalah verifikasi balance. Di sini dalam verifikasi balance diharapkan dilakukan pemeriksaan keseimbangan total debit dengan kredit secara berkala untuk memastikan keakuratan pencatatan. Baik anak-anak, sebelum kita melangkah ke proses pencatatan jurnal umum perusahaan jasa, alangkah baiknya di sini Ibu akan bahas kembali terkait analisis akun, karena analisis akun ini akan sangat berperan penting dalam proses pencatatan jurnal. Jadi Ibu ingatkan kembali akun itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di mana di sini sudah Ibu berikan warna yang berbeda terkait dengan saldo normalnya. Untuk akun yang berwarna kuning itu adalah untuk saldo normal debit. Sehingga ketika bertambah, dia akan bertambah di sebelah debit, yaitu akun harta dan akun beban. Untuk akun yang bertambah di sebelah kredit, itu ada 3 kelompok akun, yaitu utang, modal, dan pendapatan. Sehingga ketika dia berkurang, dia akan berlawanan dengan saldo normalnya. Misalnya untuk harta, saldo normalnya debit, maka berkurangnya di sebelah kredit. Begitu juga beban. Beban saldo normalnya debit, maka berkurangnya di sebelah kredit. Utang, modal, dan pendapatan juga sama. Saldo normalnya di sebelah kredit, maka berkurangnya pun di sebelah debit. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas terkait dengan pembagian kelompok akun. Misalnya di sini kelompok akun harta itu dibagi lagi menjadi beberapa akun, yaitu yang pertama ada kas, piutang perlengkapan peralatan kendaraan. Kemudian utang itu untuk perusahaan jasa masih sederhana ya, ada utang usaha dan utang bank. Selanjutnya ada kelompok modal. Modal ini dibagi menjadi 2, modal dan prive. Hanya saja untuk akun prive ini berlawanan dengan akun modal karena nanti dia sifatnya mengurangi modal. Prive ini adalah pengambilan pribadi. Sehingga ketika modal bertambah di kredit, maka prive ini akan bertambah di debit. Dan ketika berkurang, dia akan berkurangnya di sebelah kredit karena posisinya berlawanan dengan modal. Selanjutnya adalah ada pendapatan. Dalam perusahaan jasa, maka pendapatan ini disebut dengan pendapatan jasa. Dan yang terakhir itu adalah ada kelompok akun beban, di mana dalam perusahaan jasa, beban ini masih simpel, ada beban sewa, beban gaji, beban listrik, beban air, dan beban telepon, serta ada beban iklan. Baik, setelah tadi kita mempelajari terkait tahapan proses pencatatan jurnal umum beserta analisis akunnya, maka langsung saja kita berpraktek ya. Di sini ada contoh soal kasus yaitu Bu Dewi mendirikan salon bernama Dewi Cantika dan berikut adalah transaksi yang terjadi pada salon Dewi Cantika selama bulan Juli 2020.
Di sini, dicontohkan ada 6 transaksi. Yang pertama itu adalah Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Transaksi kedua itu adalah perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Yang ketiga, membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Yang keempat, Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta. Yang kelima, Bu Dewi membayar gaji pegawai sebesar 1 juta dan yang terakhir adalah Bu Dewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Baik, jadi sebelum kita menganalisis transaksi tersebut, maka yang pertama yang harus kita siapkan di sini adalah kita harus menyiapkan kolomnya. Jadi ini adalah kolom dari jurnal umum perusahaan jasa sesuai dengan soal, tadi itu adalah salon Dewi Cantika. Jadi yang paling atas itu ada kopnya yang namanya nama salon Dewi Cantika, kemudian ada jurnal umum, kemudian periodenya adalah periode Juli 2020. Di sana tertera kolom tanggal, kolom akun atau keterangan, ada referensi debit dan kredit, dan di atas kolom itu ada tertera halaman 1 karena kita masih mengerjakan jurnalnya di halaman 1. Oke, kita langsung membahas soal yang pertama, yaitu tanggal 1 Bu Dewi menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Maka di sini kita bisa kembali untuk mengecek ya, analisis akun. Di sana tertera menyetor uang perusahaan sebesar 20 juta. Berarti ada uang tunai yang disetorkan ke perusahaan, maka akan ada kas bertambah dan akan ada modal bertambah sebesar 20 juta. Ingat, ketika ada kas bertambah sebelah debit, maka akan ada yang bertambah juga di sebelah kredit. Karena yang disetorkan adalah modal, maka modalnya lah yang akan bertambah. Oke, jadi seperti ini tampilan dari jurnal umum tanggal 1. Jadi kita tulis dulu bulan dan tahunnya, kemudian kita catat tanggalnya. Jadi kas di sebelah debit sebesar 20 juta dan modal di sebelah kredit sebesar 20 juta. Jadi penulisan yang kreditnya ini agak menjorok ke kanan ya, itu menandakan untuk akun di sebelah kredit. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya, yaitu tanggal 3, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Karena kita di sini statusnya adalah meminjam uang ke bank, maka otomatis uang di perusahaan akan bertambah. Jadi kas kita bertambah sebesar 10 juta dan karena kita pinjam uang otomatis kita ada utang. Utang kita bertambah sebesar 10 juta di sebelah kredit. Dan setelah kita catat dalam jurnal umum, maka posisinya akan seperti ini. Jadi di sana sudah ada tanggal 3 kas bertambah sebelah debit 10 juta dan utang usaha itu bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5 membeli perlengkapan salon seharga 4 juta secara tunai. Baik, karena di sini kita membeli perlengkapan salon, maka secara otomatis perlengkapan di salon kita akan bertambah sebesar 4 juta dan karena kita melakukan pembayaran secara tunai, maka uang kita akan berkurang sehingga kas berkurang di sebelah kredit sebesar 4 juta. Dan ini adalah posisi jurnal umum tanggal 5, di mana perlengkapan bertambah 4 juta dan kas berkurang 4 juta. Dan transaksi selanjutnya yaitu tanggal 7, Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta rupiah. Jadi di sini ketika Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi, maka privilege-nya akan bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 2 juta. Dan berikut adalah posisi pencatatan jurnal umum, yaitu
FTV bertambah di debit sebesar 2 juta dan di kreditnya kas berkurang sebesar 2 juta. Transaksi selanjutnya itu adalah transaksi tanggal 9, Bu Dewi membayar gaji pegawai sebesar 2.500.000. Nah, karena di sini ada pembayaran gaji pegawai, maka otomatis beban gaji pegawai itu akan bertambah sebesar 2.500.000 di debit dan karena kita membayar gaji, otomatis ada uang yang keluar sehingga kas kita berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Dan berikut adalah pencatatan jurnal umum Salon Dewi Cantika tanggal 9, di mana beban gaji bertambah di debit 2.500.000 dan kas berkurang di kredit 2.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 11, Bu Dewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta, sehingga di sini karena diterima pendapatan, otomatis uang di perusahaan akan bertambah, jadi kas bertambah sebesar 5 juta, dan pendapatan di perusahaan juga bertambah sebesar 5 juta. Dan berikut adalah posisi pencatatan jurnal umum tanggal 11 di mana kas bertambah 5 juta di debit dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 5 juta. Dan selanjutnya untuk transaksi yang terakhir yaitu tanggal 13 membeli peralatan salon seharga 5 juta dan baru dibayar sebesar 1 juta. Sehingga di sini karena dibeli peralatan salon, otomatis peralatan salon bertambah di debit sebesar 5 juta dan karena baru dibayar 1 juta maka kasnya berkurang sebesar 1 juta di sebelah kredit. Jadi masih belum balance antara debit dan kredit, sehingga selanjutnya karena masih ada utang di sana yang belum dibayar, maka utang bertambah di sebelah kredit sebesar 4 juta. Dan ini adalah posisi akun pencatatan jurnal umum yang terakhir yaitu tanggal 13 di mana peralatan bertambah di debit 5 juta, kas berkurang di kredit sebesar 1 juta dan utang bertambah di kredit 4 juta. Sehingga ketika di total keseluruhan transaksi itu jumlah debit dan kreditnya balance, artinya jumlahnya sama sebesar 48.500.000. Berarti kalau sudah balance seperti ini, maka bisa dipastikan kalau proses pencatatan jurnal yang kalian lakukan itu sudah benar.